Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'da. Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 9, terutama kelas 9D. Di sini saya akan menerangkan tugas kelompok keterampilan bab 3, mengolah data di komputer atau smartphone. Di sini ketentuan tugasnya, pertama, tiap kelompok akan diberi tugas praktik menggunakan aplikasi pengolah angka, yaitu Google Spreadsheet. Jadi saya tidak memperbolehkan kalian menggunakan Excel atau aplikasi lain selain Google Spreadsheet. Kalau kalian punya HP, maka kalian cukup download Google Spreadsheet-nya di Play Store. Kalau kalian punya laptop, silahkan kalian akses email kalian, kemudian pilih Google Drive, kemudian pilih sheet-nya. Kemudian tugas praktik terdiri dari 6 latihan, terdiri dari 4 tugas wajib dan 2 tugas opsional. Selanjutnya, setiap anggota kelompok harus mengerjakan 1 latihan. Dan selanjutnya, setiap kelompok membagi pekerjaan anggotanya dalam mengerjakan latihannya. Jadi seperti ini. Jika dalam satu kelompok itu ada 6 orang, maka semua siswa mengerjakan semua latihannya satu-satu. Jadi siapa yang mengerjakan latihan 1, latihan 2, sampai latihan 6. Nah, bagi yang satu kelompoknya 4 orang, maka mereka harus mengerjakan latihan 1 sampai latihan 4. Jadi dibagi-bagi siapa yang mengerjakan latihan 1 sampai latihan 4. Bagaimana dengan latihan 5 dan 6? Itu tidak usah dikerjakan karena satu orang anggota harus mengerjakan satu latihan. Nah, bagaimana kalau yang satu kelompoknya 5 orang? Kalau satu kelompoknya 5 orang, maka kalian bagi-bagi tugas. Yang 4 orang itu mengerjakan tugas wajib, yang 1 orang ngerjain tugas opsional. Jadi boleh milih yang opsional itu mana, mau latihan ke-5 atau latihan ke-6. Yang selanjutnya adalah salah satu anggota kelompok harus membuat file Google Spreadsheet dengan format nama kelompok underscore kelas. Di sini jadi perwakilan satu kelompok harus membuat filenya dengan nama kelompok underscore kelas. Misalkan kelompok 1 kelas 9D gitu. Kemudian jika file yang telah dibuat di-sharekan kepada anggota kelompok untuk mengerjakan latihannya masing-masing. Jadi file yang telah dibuat oleh salah satu anggota kalian di-sharekan kepada anggota kelompoknya melalui alamat email teman-temannya. Biar apa? Biar file itu bisa berbagi. Jadi file itu bisa dikerjakan bareng-bareng. Nah, pada setiap sheet diberi nama latihan yang dikerjakannya. Nah, di sini setiap sheet atau yang paling bawah ya di tampilan itu kalau ada sheet, jadi kasih nama, ganti namanya. Sheet 1 ganti dengan latihan 1, sheet 2 diganti dengan latihan 2 seperti itu. Jangan lupa kasih nama siapa yang buatnya. Kemudian kerjakan latihan sesuai instruksi yang diberikan serta isi sel yang kosongnya. Jadi diisi semua sel yang kosongnya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau jadi tugas yang buat file itu hanya satu orang. Nah, yang satu orang itu hanya nge-share aja filenya. Jadi kalau yang buat file itu mau berbaik hati, hanya buat sheetnya aja yang telah dikasih nama. Nah, di dalam isi sheetnya itu kosong, tidak ada apapun. Jadi yang tiap sheetnya itu, tiap latihan itu dikerjakan oleh orang yang telah diberikan tugas oleh kelompok kalian. Gitu. Kemudian setelah selesai latihannya, saya rekam file tersebut ke email adesutis@ac.id seperti yang ada di dalam. Kemudian paling lambat dikumpulkan tanggal 20 November 2022. Jadi filenya di-sharekan ya kalau sudah selesai dengan keterangan hak akses sebagai editor.
Selanjutnya adalah ketentuan penilaian. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda dengan anggota yang lainnya, tergantung latihan yang dikerjakan. Jadi setiap anggota kelompok yang mengerjakan latihan 1, latihan 2, latihan 3 itu beda-beda kasih nilainya. Yang penting range-nya antara 0 sampai 90, tergantung hasil pekerjaan yang dikerjakannya. Yang selanjutnya adalah setiap kelompok yang lengkap mengerjakan latihannya akan mendapatkan tambahan nilai 7 poin pada setiap anggotanya. Misalkan kalau dalam satu kelompoknya isinya anggotanya ada 6 orang, semuanya mengerjakan latihannya, maka semuanya semua anggota kelompok yang ada di sana mendapatkan tambahan 7 poin. Kalau misalkan anggotanya ada 4 orang dalam satu kelompok, ya kalau semuanya 4 orang tersebut mengerjakan 4 latihan tersebut yang wajibnya, maka dia mendapatkan poin tambahan 7 poin juga. Yang selanjutnya adalah anggota kelompok yang membuat file akan mendapatkan tambahan poin 3 poin. Jadi khusus orang yang membuat filenya dan men-sharekan kepada teman-teman anggota kelompoknya itu dapat 3 poin. Jadi khusus yang buat filenya aja. Kalau mau berbaik hati kasih sheetnya aja, nama sheetnya aja, tapi isi sheetnya kosong gitu. Kemudian apabila ada satu kelompok yang mengerjakan latihan yang sama, maka nilainya akan dikurangi 7 poin untuk setiap anggota pada kelompok tersebut. Misalkan Alif, Akila, sama Piki satu kelompok. Tetapi Piki dengan Alif itu mengerjakan latihan yang sama, yaitu latihan 2. Dua-duanya Piki ngerjain latihan 2, Alif juga mengerjakan latihan 2. Maka nilai semua kelompok dikurangi 7, semua anggota kelompok dikurangi 7 poin, termasuk yang Akila juga dikurangi 7 poin. Kemudian apabila ada salah satu anggota kelompok yang tidak mengerjakan latihannya, maka dia akan mendapatkan nilai 0 tanpa mengurangi nilai teman-temannya pada kelompok tersebut. Misalkan seperti ini. Misalkan Alif, Akila, serta Piki satu kelompok. Ternyata Piki enggak mengerjakan latihannya. Maka Vicky otomatis mendapatkan nilai 0. Sedangkan Alif sama Akila tetap mendapatkan nilai karena telah mengerjakan. Tetapi tidak mendapatkan tambahan 7 poin karena tidak lengkap mengerjakannya. Selanjutnya adalah jadi di sini yang saya fokuskan adalah walaupun ini kerja kelompok, tapi sebagian besar itu nilai diambil dari tugas individu. Yang dari kelompok kemampuan individu ya, bagaimana cara membuat sebuah laporan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, untuk yang kelompoknya hanya bagaimana manajemen atau bagaimana mengatur anggota kelompoknya masing-masing dan kerjasama antar kelompoknya. Maksudnya antar kelompoknya itu kerjasamanya itu jadi semuanya ikut mengerjakan, ikut berpartisipasi mengerjakan, tetapi secara individu itu. Yang selanjutnya adalah pembahasan latihannya. Di sini latihan 1 yang wajib, yang dibahasnya itu rumus aritmatika dan fungsi statistik. Di sini sudah ada tabel ya. Tolong diisi nama kelas sama kelompoknya dengan nama kalian yang buat latihan 1, yang kebagian ngerjain latihan 1-nya. Nah, kemudian di sini ada ketentuannya untuk mengisi. Di sini ada isian kosong ya. Dimulai dari kolom upah kerja, upah lembur, upah total, pajak, total upah, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mencari upah kerja kotor diambil dari jam kerja dikali dengan 25.000. Kalau upah lembur diambil nilainya dari jam lembur dikali 30.000. Sedangkan total upah nilainya diambil dari upah kerja ditambah upah lembur. Dan pajak diambil dari total upah dikali 5%.
Dan total upah diambil dari total, di sini total upah neto ya, yang paling samping itu, paling kanan itu. Jadi total upah yang di tengah dikurangi dengan pajak. Nah, di sini ada total upah seluruh karyawan. Jadi dijumlahkan semua total upahnya, kemudian rata-rata upah seluruh karyawan itu berapa, kemudian upah tertingginya berapa dan upah terendahnya berapa. Next, kita lanjut ke latihan kedua. Di sini yang dibahasnya adalah fungsi statistik dan fungsi logika. Seperti yang tadi, tolong diisi sama seperti ada yang ditampilan di layar ya, seperti ini. Nah, di sini ketentuannya pertama, jumlah nilai diambil dari penjumlahan antara KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk rata-rata diambil dari rata-rata ya, seperti biasa bagaimana menghitung rata-rata lah. Kemudian untuk keterangan diambil dari nilai rata-rata. Bila nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 70, maka akan keluar hasil lulus. Kalau kurang dari 70, maka gagal keterangannya. Kemudian untuk predikat. Nah, untuk predikat sama diambil dari rata-rata. Kata predikatnya bagaimana? Kalau nilai rata-ratanya antara 90 sampai 100, maka akan keluar hasilnya amat baik. Bila nilai rata-ratanya antara 80 sampai 89, maka akan keluar predikatnya baik. Bila nilai rata-ratanya antara 70 sampai 79, predikatnya yaitu cukup. Nah, bila nilai rata-ratanya kurang dari 70, maka predikatnya kurang. Silahkan diolah menggunakan fungsi if ya, pakai logika. Kemudian diisi juga rata nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Yang selanjutnya adalah latihan ketiga. Ini yang dibahasnya adalah fungsi statistik pakai sum, fungsi pembacaan data pakai VLOOKUP, kemudian sorting dan filtering dan membuat grafik chart. Nah, di sini disediakan dua tabel, yaitu tabel daftar nilai lomba dan juga tempat lomba, tabel tempat lomba. Nah, di sini untuk mengisi bidang lomba dan tempat lomba diambil dari datanya dari tabel tempat lomba ya, tetapi menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian untuk jumlah nilai itu diambil dari penjumlahan, dijumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kemudian kita buat filter dan sortering. Di sini kita mengurutkan data sesuai dengan kode lombanya. Setelah itu, untuk membuat grafik, silahkan buat grafik sesuai dengan ada yang sesuai pada tabel di atas. Berikutnya adalah latihan keempat yang bersifat wajib. Di sini yang dibahasnya adalah fungsi statistik sum, fungsi teks, sorting, filtering, dan membuat grafik. Di sini ada daftar peserta ujian akhir madrasah. Di sini udah ada daftarnya. Kita mengisi nomor bangku, kelas, waktu, dan ruang diambil dari fungsi teksnya, diambil dari nomor ujian ya. Di sini untuk mencari nomor bangku, kita diambil dari nomor ujian, itu 3 karakter dari sebelah kiri nomor ujian. Kalau dibaca, kita kira-kira hasilnya 020 ya. Kalau perintahnya bagaimana? Ya silahkan kalian cari dulu. Untuk kelas, itu diambil dari nomor ujian, dari tengah, dimulai dari karakter kelima dari sebelah kiri, yang diambilnya adalah 4 karakter. Di sini kalau untuk Afif itu kelasnya itu 3KU1. Sedangkan untuk waktu diambil dari nomor ujian dari sebelah kanan nomor ujian. Kemudian yang diambilnya hanya 1 karakter. Jadi kalau untuk Afif itu waktunya itu P. Sedangkan ruang diambil dari nomor ujian juga, diambil dari sebelah tengah, sebelah kiri karakter ke-10 dari sebelah kiri, yang diambil karakternya hanya 2 saja. Kalau untuk Afif kira-kira hasilnya adalah untuk ruangannya itu 25. Kemudian untuk nilai akhir
diambil dari penjumlahan nilai matematika, nilai IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian kita setelah selesai mengisi datanya, kemudian masuk ke buat filtering dan sorting berdasarkan kelas. Di sini untuk perintahnya adalah kalian harus men-sorting atau mengurutkan data berdasarkan kelas. Setelah itu buat grafiknya terkait informasi di atas. Jadi setelah itu dibuat grafiknya. Selanjutnya adalah latihan kelima. Di sini sifatnya opsional. Jika untuk yang satu kelompoknya ada 4 orang itu enggak wajib. Emang enggak boleh, enggak diperbolehkan. Hanya yang diwajibkan hanya latihan 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang 5 orang atau 6 orang ya harus, kalau yang 5 orang harus pilih satu. Latihan 5 atau latihan 6. Nah, untuk latihan 5 di sini yang dibahasnya adalah fungsi teks dan fungsi logika. Di sini sudah ada tabel penjualan tiket Jakarta-Bandung. Nah, di sini untuk mencari gerbong, nama bangku, nomor bangku, kelas, dan biaya gerbong, nomor bangku itu diambil menggunakan fungsi teks. Kalau kelas menggunakan fungsi teks campuran dengan fungsi if atau fungsi logika, dan biaya menggunakan fungsi logika. Nah, untuk gerbong itu diambil dari nomor tiket di bagian tengah ya. Karakter kedua dari kiri, dimulai dari karakter kedua dari sebelah kiri, yang diambilnya hanya satu karakter. Jadi gerbong kalau untuk Aditya itu berada di gerbong 1. Kemudian untuk nomor bangku diambil juga dari nomor tiket, itu diambilnya itu dari sebelah kanan nomor tiket, yang diambilnya hanya 2 karakter. Jadi untuk nomor bangku Adit itu kira-kira hasilnya itu 25. Dan untuk kelas itu diambil dari nomor tiket. Nah, nomor tiket ini dicampur ya. Jadi jika nomor tiketnya diawali dengan huruf L, maka kelasnya Lux. Kalau diawali dengan huruf B, itu bisnis. Kalau selain itu, selain diawali dengan B sama L, itu ekonomi. Jadi dipakai fungsi teksnya dicampur dengan fungsi if. Kemudian untuk biaya itu berdasarkan kelas. Bila kelasnya itu Lux, maka biayanya 150. Kalau bisnis 125. Kalau untuk selain bisnis dan Lux, kelasnya itu 100 ya. Kemudian yang terakhir latihan ke-6 ini yang dibahasnya adalah rumus aritmatika, logika, dan penggabungan teks. Di sini sudah ada nilai-nilainya. Kemudian di sini sudah ada perintahnya, yaitu di atasnya yaitu A tambah nilai A berapa, nilai B berapa, sudah kelihatan. Di sana ada A tambah B, bagaimana perintahnya, hasilnya berapa, kemudian A kurangi B berapa sampai A dan B. Itu gampang ya kalau dilihat, tapi dicoba saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk materinya, kalau misalkan untuk kelas 9D dan 9A, silahkan coba buka link yang telah saya sharekan di grup informatika. Silahkan kalian coba untuk memahaminya. Kalau kalian masih kurang paham, silahkan kalian coba searching lagi di YouTube yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.